Selamat sore, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial 1 akan memaparkan mengenai hasil ujian akhir semester kami, yaitu mengenai kelompok Middle Adulthood. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Rachel, Keisha, Vina, Lanita, dan Nasmi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi mengenai kelompok Middle Adulthood. Era dewasa menengah berumur dari 40 hingga 65 tahun adalah masa penurunan kapasitas biologis, tetapi juga masa ketika banyak orang diberi energi oleh hubungan intim yang memuaskan dan kontribusi yang memuaskan di tempat kerja dan di masyarakat. Namun, bagi sebagian orang, masa dewasa tengah adalah masa penurunan progresif, penyerapan diri, dan kekosongan. Levinson menjelaskan bahwa selama masa transisi ke masa dewasa menengah, individu sering mencoba memberi perhatian lebih besar pada komponen yang sebelumnya diabaikan. Transisi ini sebagai penyeimbang empat aspek identitas yang berlawanan, yaitu muda versus tua, penciptaan versus kehancuran, feminim versus maskulin, dan keterikatan versus pemisahan. Selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan. Dalam teori perkembangan psikososial Erikson, individu pada tahap dewasa tengah, yaitu umur 40-65 tahun, mengalami tahap generasi versus stagnasi. Generativitas merujuk pada kebutuhan dan kemampuan individu untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan generasi mendatang. Menurut teori ini, selama tahap ini, individu dihadapkan pada tugas memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meninggalkan warisan yang positif. Karakteristik utama dari generativitas meliputi 1. Membuat komitmen kepada orang lain, mengembangkan hubungan dengan keluarga, membimbing orang lain, dan berkontribusi untuk generasi berikutnya. Peristiwa penting yang terkait dengan tahap ini yaitu menjadi orang tua dan bekerja. Selama tahap ini, individu dapat fokus membesarkan anak mereka dan berkontribusi kepada masyarakat melalui pekerjaan yang bermakna dan produktif. Menurut Erikson, hubungan positif, stabilitas emosional, rasa pencapaian, refleksi diri, dan keamanan finansial adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada kesuksesan individu pada tahap ini. Kegagalan untuk mengembangkan generativitas selama tahap dewasa menengah dapat menyebabkan perasaan stagnasi dan kurangnya kepuasan dalam hidup. Stagnasi mengacu pada kegagalan untuk menemukan cara dalam berkontribusi. Individu mungkin mengalami perasaan tidak memiliki tujuan dan merasa terputus dari dunia di sekitar mereka. Beberapa karakteristik stagnasi meliputi berpusat pada diri sendiri, gagal terlibat dengan orang lain, tidak menaruh minat pada kegiatan yang produktif, tidak ada upaya untuk meningkatkan diri dan menempatkan kekhawatiran seseorang di atas segalanya. Konsekuensi dari stagnasi ini yaitu berkurangnya fungsi kognitif, kesehatan yang lebih buruk, kualitas hubungan yang lebih rendah, dan menurunnya kepuasan dalam hidup. Pada intinya, orang dewasa menengah dihadapkan pada tugas untuk mengembangkan rasa tujuan dan makna dalam hidup melalui pekerjaan atau karir, keluarga, dan keterlibatan di masyarakat. Jika gagal, mereka akan merasa stagnan dan tidak produktif, yang juga dapat menyebabkan kesehatan dan kepuasan hidup mereka yang akan menurun. Baik, selanjutnya ada masalah atau isu atau tantangan yang umumnya dihadapi. Masalah atau isu atau tantangan yang umumnya dihadapi oleh pada manusia di fase middle adulthood ada dua, yaitu emptiness syndrome dan juga perubahan fisiologis serta hormonal. Yang pertama adalah emptiness syndrome, yaitu di mana menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tanpa anak. Nah, masalah ini muncul di saat anak bertumbuh besar dan harus meninggalkan rumah akibat pernikahan maupun pekerjaan. Alasan mengapa masalah ini muncul adalah karena orang tua harus menyesuaikan diri dengan dinamika baru, di mana rumah yang kini menjadi kosong, sehingga kerap kali mengalami rasa kehilangan, kesepian, atau kehilangan tujuan, dan umumnya dikenal dengan sebagai sebutan emptiness syndrome. Yang kedua adalah perubahan fisiologis dan hormonal. Perubahan fisiologis dan hormonal pada fase middle adulthood juga seringkali ditandai seperti untuk wanita adalah menopause dan yang bagi pria adalah andropause. Menopause terjadi akibat bertambahnya usia sehingga indung telur akan
makin sedikit memproduksi hormon kewanitaan. Sedangkan andropause terjadi akibat penurunan hormon testosteron karena bertambahnya usia. Kedua kondisi tersebut mengakibatkan masalah yang sama, yaitu berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita akan melihat apakah masalah yang dibahas di poin 3 juga terjadi di Indonesia. Boleh next slide? Oke. Empty nest syndrome ini juga terjadi di Indonesia pada kelompok middle adulthood. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian pertama yaitu berdasarkan penelitian yang dipublikasi pada Jurnal Pengabdian Psikologi, empty nest syndrome terjadi pada masyarakat kelompok lansia di Puskesmas Bulak Karang Selatan. Dari 9 partisipan yang diwawancarai, 3 orang responden merasakan kekosongan dan kesepian pada fase empty nest syndrome tersebut. 3 lansia yang merasakan kekosongan dan kesepian ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pertama, terdapat lansia yang sudah tinggal meninggal suaminya dan ditinggal merantau oleh anak perempuannya. Lalu lansia berikutnya, dia ditinggal meninggal oleh anaknya dan bercerita bahwa dia sangat sedih akan kepergian anak sulungnya yang meninggal di daerah perantauan. Lalu subjek selanjutnya adalah seorang ibu yang ditinggal pergi oleh anak laki-laki semata wayang dan suami lansia tersebut juga telah meninggal. Penelitian lain yang dipublikasi pada Jurnal Psikologi Udayana juga menunjukkan bahwa Nest Syndrome terjadi pada masyarakat Indonesia, di mana penelitian ini dilakukan pada 3 orang responden yang merupakan usia dewasa madya atau usia 40-60 tahun. Menurut 3 responden tersebut, empty nest syndrome yang mereka alami disebabkan oleh tempat tinggal anak yang berbeda, perasaan khawatir dengan keadaan anak, berkurangnya kesibukan sehari-hari, suami yang masih aktif bekerja sehingga tidak bisa selalu di rumah, dan makna keluarga sebagai tujuan hidup yang sangat berharga. Berdasarkan hasil wawancara, didapat beberapa gambaran empty nest syndrome yang dialami oleh responden penelitian tersebut, yaitu perasaan kesepian karena anak tidak tinggal bersama dengan responden, mengalami demam karena perasaan kesepian yang dimiliki, dan juga perasaan hampa karena berkurangnya kesibukan sehari-hari, dan juga mulai merasa takut kehilangan anak. Selain itu, salah seorang responden berusia 64 tahun pada penelitian yang dilakukan di Desa Lingsar mengalami empty syndrome karena kelima anaknya sudah berkeluarga dan suaminya sudah meninggal. Ia menyatakan bahwa ia merasakan gejala berupa stres dan depresi yang akhirnya memberikan dampak berupa tidak semangat lagi menjalani hidup, berpikir tentang kematian, dan hampir mau bunuh diri, sulit tidur, kesulitan berkonsentrasi, merasa tidak berharga lagi, dan kehilangan minat pada aktivitas atau kegiatan yang biasanya dilakukan. Selanjutnya, masalah yang dihadapi juga oleh masyarakat Indonesia yaitu menopause. Kelompok middle adulthood juga di Indonesia tentu mengalami perubahan fisiologis dan hormonal seperti yang sudah dijelaskan pada soal sebelumnya. Mengingat menopause normalnya terjadi pada wanita tanpa dipengaruhi kewarganegaraannya. Menurut data SDKI tahun 2017, jumlah presentasi menopause menurut umur dapat dilihat pada PPT yang sudah ditampilkan. Dan juga berdasarkan penyampaian Kemenkes, di Indonesia rata-rata usia menopause yaitu terjadi pada usia 47 tahun sebelum tahun 2015. Namun pada tahun 2019 rata-rata usia menopause berubah menjadi 51 tahun. Baik, berikutnya ada peran pekerja sosial dalam pencegahan dan penanganan terhadap masalah-masalah yang dialami oleh manusia pada fase middle adulthood. Jadi, yang pertama itu ada empty nest syndrome. Pekerja sosial memiliki peran yang penting dalam pencegahan masalah penyesuaian diri seseorang dengan kehidupan rumah tanpa anak, yaitu empty nest syndrome pada usia dewasa menengah, di antaranya yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Di sini, pekerja sosial dapat memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang empty nest syndrome, yakni kepada individu yang berada dalam tahap pra-pensiun atau menjelang anak-anak meninggalkan rumah. Dengan memberikan informasi yang tepat tentang perubahan yang mungkin terjadi, pekerja sosial dapat membantu individu mempersiapkan diri secara emosional dan menyadari peran baru yang akan mereka jalani. Kemudian yang kedua, dukungan praktis. Di sini, pekerja sosial dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan dan strategi, khususnya strategi yang diperlukan untuk mengatasi perubahan dalam kehidupan sehari-hari setelah anak-anak meninggalkan rumah. Ini bisa mencakup membantu dalam membangun jaringan sosial baru, mengeksplorasi minat dan hobi baru, serta mengidentifikasi sumber daya komunitas yang tepat untuk memberikan dukungan tambahan. Kemudian berikutnya membantu dalam rencana keuangan. Di sini, pekerja sosial dapat membantu individu dalam merencanakan keuangan mereka saat memasuki tahap empty nest syndrome.
Mereka dapat memberikan nasihat tentang pengaturan keuangan, pensiun, dan alokasi sumber daya yang tepat untuk memastikan stabilitas finansial dan kesejahteraan di masa depan. Kemudian yang keempat itu ada penguatan hubungan. Di sini, pekerja sosial dapat membantu individu untuk memperkuat hubungan dengan pasangan atau orang-orang terdekat. Hal ini termasuk dengan mendukung komunikasi yang sehat, membantu mengidentifikasi kegiatan bersama, dan juga membangun kembali ikatan emosional yang mungkin terabaikan selama fokus utama adalah mengasuh anak-anak. Dan yang terakhir, pembangunan keterampilan emosional. Di sini, pekerja sosial dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan emosional. Dalam hal ini, keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi perubahan hidup yang signifikan, di mana mereka dapat menyediakan ruang aman untuk berbicara tentang perasaan yang muncul, membantu individu memahami dan mengelola perasaan kehilangan, kesepian, atau ketidakpastian yang mungkin timbul. Boleh di next? Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya pekerja sosial juga memainkan peran penting dalam membantu penanganan seseorang yang mengalami masalah penyesuaian diri dengan kehidupan rumah tanpa anak, yaitu empty nest syndrome. Oleh karena itu, pekerja sosial bisa menjadi seorang yang pertama penyedia dukungan emosional. Pekerja sosial dapat menjadi pendengar yang empati dan memahami perasaan yang terkait dengan orang-orang mengalami empty nest syndrome. Mereka dapat membantu individu dalam mengungkapkan perasaan-perasaan mereka setelah anak-anaknya meninggalkan rumah. Yang kedua adalah bimbingan dan penyuluhan. Pekerja sosial dapat memberikan informasi dan saran praktis tentang cara mengatasi perubahan kehidupan, yakni setelah anak-anak mereka meninggalkan rumah. Pekerja sosial dapat membantu individu untuk menjalani perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari seperti mengembangkan hobi, mengeksplorasi minat pribadi, dan mungkin juga membangun kembali hubungan yang sudah terabaikan. Yang ketiga adalah pemantauan dan dukungan jangka panjang. Pekerja sosial dapat memberikan dukungan jangka panjang dalam menangani empty nest syndrome. Mereka dapat melakukan pemantauan terhadap kemajuan individu, membantu mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan mengarahkan individu ke layanan kesehatan mental atau komunitas yang sesuai. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan penilaian. Pekerja sosial dapat melakukan evaluasi komprehensif terhadap situasi dan kebutuhan yang mengalami empty nest syndrome ini. Mereka dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, seperti hubungan pernikahan, lingkungan sosial, kesehatan mental, dan kondisi fisiknya. Baik, selanjutnya adalah perubahan fisiologis dan hormonal dan cara pencegahan dan penanganannya. Perubahan ini, jadi dalam hal ini pekerja sosial memainkan peran penting dalam melakukan pencegahan dan penanganan masalah perubahan fisiologis dan hormonal pada usia dewasa menengah, seperti menopause pada wanita dan andropause pada pria. Yang pertama adalah dukungan emosional. Pekerja sosial dapat memberikan dukungan emosional kepada individu yang mengalami perubahan fisiologis dan hormonal pada usia dewasa menengah. Mereka dapat membantu individu dalam mengatasi perasaan stres, kecemasan, depresi, atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan hormonal. Yang kedua ada edukasi dan informasi. Pekerja sosial dapat memberikan informasi yang tepat tentang menopause dan andropause kepada individu dan keluarganya. Lalu selanjutnya adalah bimbingan dalam pengelolaan dan gejala. Pekerja sosial dapat memberikan bimbingan dan saran dalam pengelolaan gejala yang terkait dengan perubahan hormonal, seperti hot flash, gangguan tidur, perubahan mood, atau penurunan libido. Lalu selanjutnya adalah pendampingan dalam transisi. Pekerja sosial dapat mendampingi individu dalam menghadapi perubahan fisiologis dan hormonalnya, yaitu mereka dapat membantu individu mengidentifikasi kekuatan, membangun strategi penyesuaian yang sehat, dan memperluas jaringan dukungan sosial. Lalu selanjutnya adalah penghubung dengan sumber daya komunitas. Pekerja sosial dapat membantu individu untuk menghubungkan dengan sumber daya komunitas yang dapat mendukung, khususnya dalam kesehatan dan kesejahteraan mereka. Itu dapat membantu dalam menemukan kelompok dukungan, program kesehatan atau pendidikan, layanan kesehatan mental, atau layanan sosial lainnya yang relevan. Lalu yang terakhir adalah pendampingan dan pembangunan keterampilan. Pekerja sosial dapat menjadi pendamping dalam perjalanan individu menuju kesehatan dan kesejahteraan yang optimal, yaitu mereka dapat membantu individu dalam mengembangkan keterampilan penyesuaian, manajemen stres, dan pemecahan masalah yang dapat membantu mereka menghadapi perubahan hormonal dengan lebih baik. Baik, berikut yang telah kami dari kelompok kami sampaikan. Untuk kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.